Tax treaty diartikan sebagai kebijakan dua negara yang berbentuk perjanjian di mana isinya mengatur tentang pembagian alokasi pajak dari penghasilan yang timbul dari transaksi di dua negara tersebut. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Tax Treaty Malaysia. Perjanjian ini berlaku untuk pajak penghasilan di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia mencakup pajak penghasilan (PPh), sedangkan di Malaysia mencakup income tax, petroleum income tax, dan pajak lainnya yang relevan. P3B memberikan kejelasan tentang hak pemajakan atas penghasilan tertentu seperti dividen, bunga, royalti, keuntungan usaha, dan lainnya. Dengan adanya perjanjian ini, pelaku usaha lintas negara dapat memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah, meningkatkan efisiensi pajak, dan mendapatkan perlindungan hukum terkait perpajakan. Selanjutnya yaitu ada tarif pajak. Yang pertama yaitu pasal 10 dividen. Tarif pajak maksimum untuk dividen yang sebelumnya 15% kini menjadi 10%. Penurunan ini bertujuan memberikan intensif kepada pemegang saham lintas negara. Yang kedua yaitu pasal 11 bunga. Tarif pajak atas bunga yang diturunkan dari 15% menjadi 10%. Bunga yang dikenakan meliputi pembayaran terkait pinjaman antar individu atau perusahaan. Lalu pasal 12 royalti. Tarif pajak atas royalti kini maksimum sebesar 10% dibandingkan sebelumnya yaitu 15%. Royalti meliputi pembayaran atas pembangunan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, desain, dan merek dagang. Selanjutnya yaitu jenis penghasilan. Yang pertama yaitu keuntungan usaha. Penghasilan dari kegiatan usaha hanya dikenakan pajak di negara asal, kecuali ada bentuk usaha tetap di negara lain. Jika ada bentuk usaha tetap, pajak dikenakan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan oleh BUT tersebut. Lalu yang kedua yaitu keuntungan modal. Pajak atas penjualan aset tetap atau properti dikenakan di negara asal aset tersebut. Lalu yang ketiga yaitu pekerjaan bebas, penghasilan dari profesi independen seperti dokter atau pengacara dikenakan pajak di negara tempat aktivitas dilakukan. Lalu yang terakhir yaitu pekerjaan tidak bebas, pemajakan dilakukan berdasarkan domisili individu dan lokasi kerja mereka. Materi selanjutnya yaitu metode penghindaran pajak berganda. Indonesia menggunakan metode kredit pajak atau tax credit, yaitu pajak yang telah dibayar di negara lain dapat dikreditkan terhadap pajak yang harus dibayar di Indonesia. Lalu Malaysia menerapkan metode pembebasan pajak atau exemption atau kredit pajak tergantung pada ketentuan domestiknya. Lalu materi selanjutnya yaitu syarat administratif. Yang pertama yaitu sertifikat domisili atau certificate of domicile. Dokumen ini membuktikan bahwa wajib pajak berdomisili di salah satu negara pihak P3B. Tanpa Certificate of Domicile ini, wajib pajak tidak dapat memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah. Yang kedua yaitu pelaporan pajak. Wajib pajak harus mematuhi prosedur pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku di kedua negara. Yang ketiga yaitu dokumentasi pendukung. Semua dokumen terkait transaksi lintas negara harus disediakan untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian. Selanjutnya ada Tax Treaty Vietnam, sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penarikan pajak ganda atas penghasilan yang sama, baik di Indonesia maupun di Vietnam. Dengan adanya perjanjian ini, wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau memiliki penghasilan kedua negara tidak perlu membayar pajak dua kali atas penghasilan yang sama. Tax Tree Indonesia Vietnam. Satu, mencegah pajak ganda. Ini adalah tujuan utama dari tax tree. Wajib pajak hanya akan dikenakan pajak di satu negara atas penghasilan tertentu. Dua, menginginkan investasi. Dengan adanya kapasitas hukum terkait perpajakan, tax tree dapat menarik lebih banyak investasi dari kedua negara. Dan tiga, mendorong kerjasama ekonomi. Perjanjian ini memperkuat hubungan ekonomi antar Indonesia dan Vietnam, serta menciptakan investasi yang lebih kondusif.
Contoh penerapan tax 30, misalnya sebuah perusahaan Indonesia memiliki cabang di Vietnam, keuntungan yang diperoleh dari cabang di Vietnam akan dikenakan pajak di Vietnam sesuai dengan tarif yang tercantum dalam tax 30. Dengan demikian, perusahaan tersebut tidak perlu membayar pajak lagi atas keuntungan tersebut ketika dipindah ke Indonesia. Pajak yang diatur dalam perjanjian meliputi 1. Pajak penghasilan yang terdiri atas. Pajak atas penghasilan usaha meliputi keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha di salah satu kedua negara. 2. Pajak atas dividen. Pajak atas keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan saham di perusahaan yang dioperasi di negara lain. 3. Pajak atas bunga. Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari pemberian pinjaman atau utang. 4. Pajak atas royalti. Pajak atas pembayaran penggunaan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan lain. Dan selanjutnya ada pajak penghasilan dari ahli harta, pajak atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset seperti tanah, bangunan, atau saham. Dan yang terakhir, pajak atas penghasilan dari pekerja bebas, pajak atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan yang tidak dilakukan dalam hubungan kerja tetap. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tax treaty Spanyol dan Indonesia. Yang pertama yaitu pajak yang dikenakan di Indonesia yaitu pajak penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, pajak perseroan atau ordinasi pajak perseroan 1925, pajak atas bunga, dividen dan royalti yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1970, pajak bumi dan bangunan yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Selanjutnya untuk pajak yang di Spanyol yang dikenakan yaitu pajak penghasilan individu atau IRPF. Yang kedua yaitu pajak perseroan atau Impuesto sobre Sociedades. Yang ketiga adalah pajak atas modal. Kemudian yang terakhir ada pajak lokal lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kredit pajaknya. Yaitu yang pertama kredit pajak untuk penghasilan di Spanyol. Nah, ini tuh untuk wajib pajak Indonesia. Jika wajib pajak dalam negeri Indonesia memperoleh penghasilan dari Spanyol yang dikenakan pajak di sana, maka pajak yang dibayarkan di Spanyol dapat digunakan sebagai kredit pajak terhadap pajak Indonesia. Namun, kredit pajak ini hanya berlaku pada pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan tersebut dan tidak dapat melebihi jumlah pajak Indonesia yang terutang atas penghasilan tersebut. Kemudian yang kedua, kredit pajak untuk penghasilan atau modal di Indonesia bagi wajib pajak Spanyol. Nah, Spanyol akan memberikan pengurangan pajak bagi wajib pajak dalam negeri Spanyol yang menerima penghasilan atau memiliki modal di Indonesia. Pengurangan pajak penghasilan sebesar yang telah dibayarkan di Indonesia atas penghasilan tersebut. Kemudian untuk pengurangan pajak modal sebagaimana modal yang telah dibayarkan di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu kredit pajak atas dividen. Jika perusahaan di Indonesia membayarkan dividen kepada perusahaan di Spanyol yang memiliki minimal 25% saham, maka selain kredit pajak atas pajak dividen yang dibayarkan di Indonesia, Spanyol juga memberikan kredit tambahan atas bagian pajak yang dibayar oleh perusahaan di Indonesia atas keuntungan yang digunakan untuk membayar dividen tersebut. Kemudian yang keempat yaitu penghasilan atau modal yang dibebaskan pajak di Spanyol. Jika penghasilan atau modal tertentu dibebaskan dari pajak di Spanyol berdasarkan persetujuan ini, maka Spanyol akan tetap mempertimbangkan penghasilan atau modal yang dibebaskan itu dalam menghitung jumlah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan atau modal lain yang dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri Spanyol. Nah, berikut adalah tabel untuk tarif tax treaty Spanyol dan Indonesia. Jadi untuk dividen itu dikenakan tarif sebesar 10% jika itu pemegang saham substansial. Nah, itu tuh minimal sahamnya sebesar 25%. Untuk pemegang saham lainnya itu sebesar 15%. Nah, untuk bunga itu sebesar 10% dan royalti juga sebesar 10%. Contoh pengaplikasian tarif tax treaty Malaysia royalti pasal 12. Royalti yang dibayarkan oleh wajib pajak Indonesia kepada subjek pajak di Malaysia dikenakan tarif maksimal 10% dari jumlah bruto, asalkan penerima adalah pemilik manfaat. Contoh, sebuah perusahaan Indonesia menggunakan perangkat lunak berlisensi dari perusahaan di Malaysia dan membayar royalti sebesar
50 juta rupiah. Pajak penghasilan atas royalti yang dipotong adalah 10% atau 5 juta rupiah. Contoh pengaplikasian tarif tax treaty Vietnam. Pajak atas penghasilan dividen, pasal 10. Tarif pajak 10% jika penerima dividen adalah perusahaan yang memiliki setidaknya 25% saham di perusahaan pembayar dividen, 15% dalam kasus lainnya. Contoh, jika perusahaan Indonesia menerima dividen dari perusahaan Vietnam di mana ia memiliki saham 30%, dividen tersebut dikenakan pajak sebesar 10% di Vietnam. Contoh pengaplikasian tarif tax treaty Spanyol. Kasus jasa teknik. Kondisi perusahaan di Indonesia, perusahaan D membayar jasa teknik kepada perusahaan di Spanyol atau perusahaan E. Ketentuan di tax treaty pasal 13 jasa teknik menyatakan bahwa pembayaran jasa teknik dikenakan pajak di negara sumber Indonesia dengan tarif maksimal 10%. Tanpa tax treaty, pembayaran jasa teknik di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20%. Penerapannya, jika perusahaan D membayar jasa teknik sebesar 500 juta rupiah kepada perusahaan E, dengan tax treaty pajak yang dipotong di Indonesia sama dengan 10% dikali 500 juta rupiah sama dengan 50 juta rupiah. Tanpa tax treaty, pajak yang dipotong di Indonesia sama dengan 20% dikali 500 juta rupiah sama dengan 100 juta rupiah.